Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai fungsi linier dan nonlinier yang beranggotakan Devi Laita Putri NIM 005, Ayu Sriwardani NIM 007, dan Riza Sulistiani NIM 032. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fungsi. Fungsi ialah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya. Terdapat 3 unsur pembentuk fungsi. Yang pertama adalah variabel, kedua koefisien, dan ketiga adalah konstanta. Variabel ialah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan faktor tertentu. Dilambangkan dengan huruf Latin yang berdasarkan kedudukannya terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi variabel bebas dan variabel terdekat. Koefisien ialah bilangan yang terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Sedangkan konstanta ialah bilangan atau angka yang membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan yang tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi aljabar, dapat dibagi menjadi fungsi irasional dan rasional. Fungsi rasional adalah fungsi polinom, linier, kuadrat, kubik, bikuadrat, dan pangkat. Yang kedua adalah fungsi non-aljabar atau transenden, fungsi eksponensial, logaritmik, trigonometrik, dan hiperbolik. Fungsi linier. Fungsi linier atau fungsi berderajat 1 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Bentuk umum fungsi linier adalah 2 variabel, yaitu x dan y, atau bisa dirumuskan y sama dengan a0 plus a1x. Contoh, fungsi y sama dengan x plus 2. X adalah bilangan bulat positif antara 1 dan 8. Ini berarti y sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Contoh tabel fungsi y sama dengan x plus 2 adalah jika x 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, y sama dengan x plus 2, maka x sama dengan 2, y sama dengan 2 plus 2, maka x, y sama dengan 2,4. Begitupun juga 3, 4, 5, 6, dan 7, maka x, y sama dengan x plus 2, x diganti dengan bilangan 3, 4, 5, 6, dan 7, maka akan mendapatkan hasil seperti pada tabel. Maka gambar grafik garisnya adalah kita sesuaikan dengan tabel fungsi yang kita buat pada y sama dengan x plus 2. Macam cara membentuk persamaan linier ada 4, yaitu cara dwikoordinat, cara koordinat lereng, cara penggal lereng, dan cara dwipenggal. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu cara dwikoordinat. Dari 2 buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linier yang memenuhi kedua titik tersebut. Apabila diketahui 2 buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing x1, y1 dan x2, y2, maka rumus persamaan liniernya adalah y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Contohnya adalah apabila diketahui titik A 2,3 dan titik B 6,5, maka persamaan linearnya tinggal dimasukkan melalui rumus tersebut. Jadi penyelesaiannya adalah y min 3 per 5 min 3 sama dengan x min 2 per 6 min 2. Nah selanjutnya kita kurangkan, berarti menjadi y min 3 per 2 sama dengan x2 per 4. Yang terakhir kita kali silang sehingga hasilnya adalah 4y min 12 sama dengan 2x min 4. 4y sama dengan 2x ditambah 8. Nah, y sama dengan 2 plus 0,5x.
Lanjut, yang kedua adalah cara koordinat lereng, yaitu apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat x1, y1 dan lereng garisnya adalah B, maka persamaan linearnya adalah y min y1 sama dengan B kali x min x1. Contoh, diketahui bahwa titik A 2,3 dan lereng garisnya adalah 0,5. Maka persamaan linear yang memenuhi kedua persamaan tersebut adalah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Y min 3 sama dengan 0,5 dikali X min 2. Maka Y min 3 sama dengan 0,5 X min 1. Jadi Y sama dengan 2 plus 0,5 X. Selanjutnya ada cara penggal lereng, yaitu sebuah persamaan linear dapat dibentuk apabila diketahui penggalnya pada salah satu sumbu dan lereng garis yang memenuhi persamaan tersebut. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus B kali X. A adalah penggal dan B adalah lerengnya. Contoh, apabila penggal dan lereng garis Y sama dengan Fx masing-masing adalah 2 dan 0,5, maka persamaan linearnya adalah Y sama dengan 2 plus 5x. Yang terakhir adalah cara dwipenggal, yaitu sebuah persamaan linear dapat dibentuk apabila diketahui penggal garis pada masing-masing sumbu, yaitu penggal pada sumbu vertikal atau ketika x sama dengan 0 dan penggal pada sumbu horizontal atau ketika y sama dengan 0. Maka persamaan linearnya adalah y sama dengan a min A per C kali X, di mana A merupakan penggal vertikal dan B adalah penggal horizontal. Sistem persamaan linear. Yang pertama ialah metode substitusi, yaitu cara untuk menentukan himpunan penyelesaian dengan menggantikan suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Dalam metode substitusi, suatu variabel dinyatakan dalam variabel yang lain dari sesuatu persamaan. Selanjutnya, variabel ini digunakan untuk mengganti variabel yang sama dalam persamaan lainnya, sehingga menjadi persamaan satu variabel dan kita dapat dengan mudah mencari nilai variabel yang tersisa. Yang kedua, ialah metode eliminasi, yaitu cara penyelesaian dengan menghilangkan salah satu variabel untuk mencari nilai variabel yang lain. Caranya adalah untuk mengeliminasi suatu variabel, samakan nilai kedua koefisien variabel yang akan dihilangkan. Pada langkah ini, kalikan kedua koefisien dengan bilangan tertentu sedemikian sehingga nilai koefisiennya menjadi sama. Dan yang terakhir adalah metode campuran, yaitu cara menentukan himpunan penyelesaian dengan menggabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Fungsi nonlinear adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Bentuk persamaan fungsi nonlinear merupakan pangkat lebih dari 1. Bentuk umum persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Bentuk fungsi nonlinear pertama, lingkaran. Persamaan baku lingkaran ialah kurung buka X min I kurung tutup kuadrat plus kurung buka Y min J kurung tutup kuadrat sama dengan R kuadrat. Bentuk fungsi nonlinear yang kedua yaitu hiperbola. Jika sumbu lintang sejajar dengan sumbu X, maka terdapat persamaan X min I kuadrat per M kuadrat dikurangi Y min J kuadrat per N kuadrat sama dengan 1. Jika sumbu lintang sejajar dengan sumbu Y, maka persamaannya Y min J kuadrat per N kuadrat dikurangi X min I kuadrat per M kuadrat sama dengan 1. Bentuk persamaan fungsi nonlinear
Yang ketiga ialah elips yang memiliki bentuk persamaannya X min I kuadrat per R1 kuadrat ditambah Y min J kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 1. Bentuk fungsi nonlinear yang keempat yaitu parabola. Cara menggambar parabola yang pertama kita harus mencari titik puncak parabola dengan rumus X sama dengan min B per 2A atau Y sama dengan B kuadrat min 4AC per 4 Y sama dengan B kuadrat dikurangi 4A kali C dibagi min 4 kali A. Yang kedua, kita harus mengetahui hadap parabola dengan cara jika A lebih dari 0 maka parabola menghadap ke atas dan mencapai titik puncak minimum. Jika A kurang dari 0 maka parabola menghadap ke bawah dan mencapai titik puncak maksimal. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.